Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah Paliga. Sebagai pemateri pertama akan membahas tentang taklid. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu pengertian taklid. Secara bahasa, taklid berasal dari kata qallada, yuqallidu, taklidan, yang mengandung arti mengulangi, menghiasi, meniru, menyerahkan, dan mengikuti. Ulama usul fikih mendefinisikan taklid sebagai penerimaan perkataan seseorang, sedangkan engkau tidak tahu dari mana usul kata tersebut. Sedangkan menurut istilah, taklid adalah mengikuti perkataan atau pendapat yang tidak ada hujahnya atau tidak mengetahui dari mana sumber atau dasar perkataan pendapat itu. Ketika seseorang mengikuti orang lain tanpa dalil yang jelas, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal adat istiadat, baik yang diikuti oleh orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati, sifat inilah yang disandangkan oleh orang kafir dan dungu dari dahulu kala hingga zaman sekarang ini, di mana mereka menjalankan ibadah sehari-hari berdasarkan taklid buta dan mengikuti perbuatan nenek-nenek moyang mereka yang tidak mengetahui dalil dan argumen sama sekali. Allah berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang kafir dan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami hanya mengikuti semua ajaran dan petunjuk yang telah Allah turunkan kepada kami. Mereka menjawab, kami hanya mengikuti segala apa yang telah dilakukan oleh nenek-nenek moyang kami. Padahal nenek-nenek moyang mereka itu tidak mengerti apa-apa dan tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Baqarah ayat 170. Yang kedua adalah macam-macam taklid. Yang pertama adalah taklid semata-mata mengikuti adat, kebiasaan, atau pendapat nenek moyang atau orang dahulu kala yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ada taklid kepada orang yang tidak diketahui bahwa dia pantas diambil perkataannya. Yang ketiga, taklid kepada perkataan atau pendapat seseorang, sedangkan mereka bertaklid mengetahui bahwa perkataan dan pendapat itu salah. Yang ketiga, problematika taklid. Yang pertama, hukum-hukum yang dapat diketahui tanpa memerlukan penelitian dari ijtihad, yaitu hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh dalil yang qat'i dan dapat diketahui dengan segera. Yang kedua, hukum-hukum yang memerlukan penelitian dari ijtihad. Masalah-masalah yang berada di bawah kategori ini amat sangat banyak. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian itiba. Pengertian itiba. Menurut bahasa, itiba berasal dari bahasa Arab adalah masdar, kata bentukan. Dari kata itiba, A yang berarti mengikuti. B. Macam-macam itiba. 1. Itiba kepada Allah dan Rasul-Nya. Ulama sepakat bahwa semua kaum muslimin wajib mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dan juga menjauhi larangan-larangannya. 2. Itiba kepada selain Allah dan Rasul-Nya. Ulama berpendapat ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan. C. Problematika itiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia melakukan suatu tindakan tanpa dasar pengetahuan. Pengetahuan tersebut bisa mengetahui wahyu, bisa juga mengetahui realitas. Orang yang mengabaikan pengetahuan wahyu akan tersesat dan di akhirat, sedangkan orang yang mengabaikan pengetahuan realitas bisa celaka di dunia. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya. Dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan talfik. Pengertian talfik. Talfik berarti menyamakan atau merapatkan dua tepi yang berbeda. Menurut istilah, talfik ialah mengambil atau mengikuti hukum dari suatu peristiwa atau kejadian dengan mengambilnya dari berbagai macam mazhab. Contohnya, nikah tanpa wali dan saksi adalah sah asal
ada iklan atau pengumuman. Kemudian macam-macam talfik. 1. Talfik yang diperbolehkan yakni mengambil dari teringannya di antara pendapat para mujahid seperti mazhab dalam beberapa masalah yang berbeda-beda. Misalnya, seorang wudu tanpa ada niat yang menurut Imam Abu Hanifah sah, sebab wudu termaksud ibadah yang mahkulul mana, karenanya niat belum menjadi syarat sah. Kemudian dia sholat qasar sewaktu dalam berpergian atau maupun dekat, menurut mazhab ahli zahir yang tidak membatasi jarak yang diperbolehkan mengqasarkan sholat. Kemudian talfik yang tidak diperbolehkannya ini mengambil yang ringan dari pendapat-pendapat mujahid dalam suatu masalah. Misalnya, seorang mengadakan akad nikah tanpa menggunakan wali, menurut mazhab Abu Hanifah, dan tanpa memakai 2 saksi, menurut mazhab Imam Malik, akad nikah yang mereka lakukan adalah fasid, yaitu batal dari 2 jurusan. Kemudian problematika talfik. Talfik ialah mengikuti pendapat satu imam dalam satu masalah, kemudian bertalfik ke imam yang lain.